warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ilmiah ini saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praktis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja integrasikan isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. SDGs bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat prospektif, membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Karena itu, integrasi SDGs bukan sekedar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk membangun pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, SDGs 4, pendidikan berkualitas. Yang kedua ada SDGs 5, kesetaraan gender. Yang ketiga ada SDGs 10, pengurangan ketimpangan. Yang keempat ada SDGs 14, aksi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir ada SDGs 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Kita awali dengan pembahasan SDGs 4 yang berfokus pada pendidikan berkualitas dalam pendidikan agama Islam. Integrasi SDGs 4 ini dalam PAI menegaskan bahwa pendidikan Islam harus yang pertama ada inklusif, ramah semua peserta didik termasuk penyandang kebutuhan khusus. Yang kedua, berorientasi keterampilan abad 21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Yang ketiga, memanfaatkan Open Educational Resource atau OER untuk membentuk akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Yang keempat, mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan seperti wakaf untuk pendidikan. Hasilnya, PAI tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Selanjutnya ada SDGs 5 yang mengusung nilai kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam sangat strategis dalam menumbuhkan nilai kesetaraan gender. Adapun poin-poin penting yang harus ditekankan, yang pertama, Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Contoh nyatanya, Khadijah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anhu sebagai tokoh intelektual dan pemimpin. Yang kedua, pendidikan agama Islam fokus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Yang keempat, sekolah perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Dengan demikian, guru pendidikan agama Islam menjadi agen penting dalam membangun budaya sekolah yang adil dan responsif gender. Selanjutnya ada SDGs 10, pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Islam menegaskan prinsip al-adlu wal al-ihsan, keadilan dan kebajikan sosial. Integrasi SDGs 10 dalam pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui yang pertama ada penguatan ajaran keadilan sosial, anti diskriminasi, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua, pembelajaran berbasis dialog lintas
menghargai perbedaan ekonomi, etnis, maupun status sosial. Ketiga, kegiatan pengabdian masyarakat seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya ada SDGs 13, aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Isu perubahan iklim adalah isu moral dan spiritual. Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Integrasi SDGs 13 dalam pendidikan agama Islam dapat berupa penguatan ajaran Qur'ani tentang larangan melakukan kerusakan atau fasadil fil ard. Kedua, membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia dan alam. Yang ketiga, kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Yang keempat, proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Dengan ini, peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi terdorong melakukan aksi nyata. Selanjutnya ada SDGs 16, perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. SDGs 16 ini sangat erat dengan spirit pendidikan agama Islam, membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Adapun implementasinya meliputi yang pertama, pendidikan moderasi beragama, anti ekstremisme, anti kekerasan. Yang kedua, penguatan resolusi konflik melalui dialog, musyawarah, dan empati. Yang ketiga, literasi kewargaan global atau global citizenship agar peserta didik memahami peran mereka sebagai warga dunia. Yang keempat, pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. Pendidikan agama Islam berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleran. Yang terakhir, ada model integrasi dalam pembelajaran. Beberapa model implementatif yang dapat diterapkan, salah satunya ada yang pertama, Project Based Learning berbasis SDGs. Yang kedua, Based Learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Yang ketiga, kontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam isu global. Yang keempat, kolaborasi lintas disiplin seperti pendidikan agama Islam dan geografi, dan pendidikan agama Islam dengan sosiologi. Integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam bukan sekedar penyesuaian kurikulum, melainkan penguatan visi profetik pendidikan, pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam, upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Dengan demikian, pendidikan agama Islam menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.